اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما صدق الله العظيم. Al-Mukarram Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Asisten bidang pemerintahan, hukum dan politik. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Maluku Selatan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim ataupun mewakili semua unsur musbidah, para pejabat di pemerintahan Maluku Selatan, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus Ketua Masjid Al-Muhtadin Pak Putra Bali, yang dari kemarin beliau menyambut saya hadir di Maluku Selatan, saya dan rombongan sampai di Maluku Selatan jam 2:30 lah, 14:20 menit kurang lebih. Saya jam 9 dari Palembang. Saya berangkat tidak sendirian, Pak. Panitia agak kerepotan. Kami berangkatnya 2 mobil. Karena saya bawa tim media, bawa tim IT, bawa tim sound, bawa imam. Ini Ustaz Dia Al-Hafiz, umur masih 20 tahun, Pak. Beliau murid dari Habib Umar Al-Munawar, hafiz Quran 30 juz, imam Masjid Al-Iqmal di tempat saya. Jadi saya ajak di sini sekaligus lihat Masjid Agung di Maluku Selatan. Ini masih muda, Bu, 20 tahun hafiz Quran, tapi sayang ladu bini. Kalau bangsa bujang tadi kedua-dua gadis Maluku Selatan ini cuman ladu bini, ya. Jadi kami 2 mobil, Pak, 2 tim datang, saya bawa formasi lengkap. Saya biasanya berangkat bawa tim IT sama tim media. Ini semuanya saya bawa. Imam masjid, tim IT, tim media, kawan Kemal, Panglima, Laskar Asmaul Husna langsung ikut berangkat. Sangko aku tadi melok ni nak ngawal aku ceramah, rupanya nak ke Danau Ranau. Rupanya ada seseran. Begitu nyampe jam 2:30, Ustaz, masih lama kan kata acara juga. Yo, jadi kita ke Danau Ranau dulu. Oh, jika kendak kamu ni rupanya nak jalan-jalan, bukan nak ngawal aku. Akhirnya kemarin 2:30 kami meneruskan perjalanan. Melewati masjid ini kami langsung menuju Danau Ranau. Jadilah jangan kepunan ngambil berfoto di Danau Ranau. Alhamdulillah, ya. Pantainya luar biasa indah, belum sempat mandi, belum sempat berenang, baru main-main banyu Kage minta ajak sama Pak Ketua, insyaallah mudah-mudahan ya. Mandi sambil berenangnya. Tapi Pak Ketua masih punya hutang sama saya harus ziarah. Nanti selesai tausiah saya minta bawa beliau ziarah ke makam ulama di Maluku Selatan. Karena saya setiap ke daerah selalu sowan ke kiai-kiai, selalu sowan ke guru-guru, karena itu pesan dari guru saya. Jadi kalau nyampe di satu daerah pamit, kalau bahasa kita tuh, Pak, izin. Ini masuklah sudah tidak ngomong, baliklah lewat baik ya. Nah, di sini kan ada penunggunya, Pak. Bukan belis penunggu tuh maksud aku. Kiai maksudnya. Jadi setiap daerah itu ada paku-pakunya. Ada ulama-ulamanya, ada kiainya. Kita datang. Kemarin saya di Muara ini ada Puyang Muara ini. Ini namanya Syekh Jalaluddin.
Ternyata beliau tahun 1425 Masehi sudah ada di Merenim, penyebar Islam pertama kali dari Mekah datang ke Merenim. Jadi Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Namanya Kuyang Karang Enim disebut Merenim tahun ini. Tapi nama aslinya Syekh Jalaluddin dari Mekah. Lalu saya kemarin 2 hari yang lalu ke tebing tinggi. Di tebing tinggi kami ketemu dengan Buyut Pekeh namanya. Nama lengkapnya Syekh Abdul Qadir. Beliau pengajar fikih di daerah tebing tinggi. Jadi ternyata di daerah-daerah kita ini kaya akan ulama-ulama, tapi kita dewek tidak tahu. Terkadang masyarakat setempat dewek ngunjung ini lagi belum. Jadi yang ngawani anak ngomong, Ustaz kami baru rewang Ustaz ini ambil ziarah, selama tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Yang ngawani melok, ngawani anak itu aja berziarah. Nah ini Pak Ketua ngawani anak, mudah-mudahan tidak nyasar karena Pak Ketua lah sudah, mudah-mudahan nih. Kalau belum sama cak kejadian di tebing malah nyasar-nyasar, muter-muter. Alhamdulillah pagi hari ini saya sampai di masjid ini atas izin Allah. Terima kasih kepada Ustadz Bayumi yang menjadi wasilah. Beliau mengundang saya untuk sampai di sini. Ketua Panitia dan sekaligus Ketua Panitia PHBI peringatan Hari-Hari Besar Islam Masjid Al-Muqtadin yang sudah bersusah payah merencanakan, menginisiasi hingga melaksanakan. Saya tahu panitia dan pengurus masjid pasti kerepotan. Jangankan repot menyambut saya, ngurusin masjid ini masih bocor, masih repot pasti ya. Pasti pengurus masjid ini masih capek nih. Belum selesai ngurusin masjid bocor, Ustadz sudah datang. Kayak kemarin saya ini berapa kali Pak dalam perjalanan kami nak sholat zuhur sampai jamak takhir kan. Karena beberapa masjid yang kami masuk di daerah Uku mulai dari Batu Rajo direhab galau. Berapa masjid kami stopi di jalan baru dibangun. Nah, waktu saya lewat sini saya lihat spanduk. Nah ini masjidnya benar, tapi di pojok ada manjat-manjat. Nah jadi jangan-jangan masjid itu belum selesai juga. Nah, rupanya tadi Pak Ustaz Ali sudah menyampaikan bahwa lagi direhab Ustaz. Oh direhab. Masjidnya luar biasa Pak, besar. Tadi malam saya sudah sholat di sini, sholat maghrib jamaah isya. Ya, di masjid ini saya berkesan seperti berada di Masjidil Haram. Iya, saya masuk sini pertama tadi malam, saya kira saya dewek yang mikir, rupanya kawan-kawan Kemal Laskar ngomong juga, iya Ustaz, pecah ada di Masjidil Haram, suasananya beda. Apalagi begitu masuk ke bawah itu, Pak Ustaz Ali, ke WC, saya kan langsung mau ambil air wudhu, persis suasananya seperti di Masjidil Haram, Pak. Luar biasa, ya. Penataan ininya bagus maksud saya. Hanya bedanya di sini agak gelap, di Masjidil Haram terang. Iya, bedanya itu Pak itu. Ya aku nyari lampu, ya itu Pak sih. Lampunya kematikan lu ini lampu. Rupanya belum sempat dipasang. Mudah-mudahan nanti selesai acara Pak Staf Ahli akan memerintahkan Pak Ketua untuk menyiapkan semua sarana prasarana. Tapi luar biasa Pak. Ini saya aplaus Pak. Megah masjidnya megah, masjidnya luar biasa. Pagi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua, berbincang-bincang soal bab masjid. Karena saya juga pengurus masjid Pak. Masjid ini kata Kiai Marogan adalah anak yatim. Masjid ini kata Kiai Marogan anak yatim. Apa artinya anak yatim? Tergantung dengan yang ngurus. Kalau anak yatim ini diurus oleh orang benar, jadi dia. Tapi kalau pengurus anak yatim ini tidak diurus dengan orang yang tidak benar, tidak jadi. Jadi sekali lagi kepada ketua panitia dan ketua masjid yang sudah berusaha payah, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan beserta segenap jajaran anggota DPR yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan semua wakil-wakil rakyat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan sebaik-baik kekuatan untuk beristiqomah di dalam mengurusi amanah yang diberikan oleh Allah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap ormas-ormas Islam yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu pengajian, mulai dari sayap kiri ada kelompok hijau, dari sayap kanan ada kelompok merah jambu, di belakang nano-nano campur, ada hitam, ada abang, ada hijau. Kan ibu-ibu ini seragam Pak, beda dengan bapak-bapak. Bapak mana ada yang seragam? Ini susah. Kali ibu-ibu ini di mana ada pengajian pasti dia seragam. Makanya bapak-bapak kalau nak nengok bini kamu berapa ikut melok pengajian, tengok baju seragamnya. Bukalah lemarinya, balik ke rumah ni buka seragamnya,
Kalau kamu buka lemari ibu-ibu ada 5 ikok setel, berarti 5 pengajian ya nih loh. Nah itu baik mudah nyirin ini. Karena ibu-ibu ini setiap pengajian pasti nak buat seragam. Macam-macam itu, ada yang 3 kali bayar, ada yang 5 kali bayar, ngutang kalau itu. Nah, itu yang di Palembang, Pak. Jangan nak marah. Dia aku ni lunas kejengoan. Malu dengan Pak Staf Hali ini yang utang-utang. Ya dah. Itu yang di Palembang ngomong kamu. Sini dah. Mudah nyiren tasak jilbabnya cerah, warnanya lunas berarti, Pak. Itu kan. Cuman dia agak buram-buram, kosong sedikit berarti ngutang gitu ya. Marah itu. Oh, Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu nak ngitung-ngitung nikmat yang diberikan oleh Allah, dijamin aja Allah, la tusuha. Tak bakalan mampu, tak bakalan pacak, tak bakalan bisa kamu menghitung. Sederhana Pak, duduk di masjid ini sudah ada 3 nikmat yang Bapak Ibu dapatkan. Apa yang pertama? Nikmat kesempatan. Yang kedua nikmat kesehatan. Dan yang ketiga nikmat keimanan. Ada kesempatan, badan tak sehat, iman kurang, tak nyampe ke masjid. Kesempatan apa kesehatan ada, iman ada, kesempatan tak katik, tak baca hadis. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Pak Bupati. Pak Bupati sehat, ya kan? Imannya luar biasa, dah usah disong-song Pak. Kalau pemimpin sudah bangun masjid megah, pasti beliau orang yang luar biasa. Ya? Imannya bagus, badannya sehat, tak kata kesempatan. Karena beliau ada rapat di Palembang. Aku bangsa tahu baik, aku mimpin rapat di sana, beliau ceramah di sini. Ini terbalik, aku selatan, beliau ke Palembang. Dah tu kerang dia. Aturannya anak yang melok rapat kepala daerah itu, ya, beliau ceramah di sini mewakili ya. Artinya sehat beliau, agamanya, imannya bagus, kesempatan tak ada, tidak baca. Atau sebaliknya, badan sehat, kesempatan ada, iman tak ada. Spanduk sudah dipasang di pinggir jalan, pengumuman sudah disebar di mana-mana. Memang imannya tak masuk Pak. Ngapain nak dengar ceramah, berhentilah. Dia acara Maulid Nabi itu aku. Tidak nyampe dia ke masjid ini. Nah, makanya Bapak Ibu syukuri bahwa pagi hari ini baik sudah boleh 3 nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan. Kalau masalah buntu dengan lapang itulah bagian, tidak baca gitu Pak. Ya. Iya. Kalau masalah buntu itu Pak, dari dalam perut mak kita sudah ditakbir ke? Kita ini sudah ditakbir ke Pak, nak jadi apa, nak cak mano, itu sudah ada. Bukalah kitab Arba'in, saya Imam An-Nawawi. Innal insana khuliqa fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, fatanfuhu fihi wa yu'marun 4 kalimat. Bikadbin rizqi wa ajalihi wa amalihi sa'idun aw sya'idun. Nah, jadi kita ni nak susah, apa nak senang, sudah ditetapkan di dalam rahim mak kita. Aku ni termasuk nak jadi ustaz ni sudah ditetap ke Pak. Kalau perjalanan hidup aku ni sudah luar biasa. SD saya SD umum. Tamat SD masuk MTS Sanawiyah 1. Selesai Sanawiyah 1, saya diberangkatkan ke pesantren di Jawa Timur. Di sambung tua saya, di Ngabar Ponorogo. 4 tahun saya mengenyam pendidikan di pesantren, sekolah School of Business di Malang. Saya pengen jadi pebisnis karena dulu saya terinspirasi dengan omongan Kiai Haji Zainuddin Amjad almarhum. Allahumma ya rahmuh. Waktu beliau datang ke pesantren saya, beliau berceramah. Kami santri duduk, beliau ceramah. Kalian para santri-santri tidak mesti seluruhnya jadi ustaz. Harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi teknokrat, harus ada yang ekonomi, harus ada yang bisnis, harus seluruhnya macam itu. Jangan jadi ustaz galau, ngapo? Kalau seluruhnya jadi ustaz, jadi posisi-posisi yang lain diisi oleh orang-orang yang tidak paham dengan agama. Akhirnya terinspirasilah saya Pak, tamat pesantren nak jadi pebisnis. Masuklah saya School of Business di Malang. Dari Malang saya belum puas kuliah Pak. Saya balik ke Palembang melanjutkan kuliah di Universitas Bina Dharma. Saya ngambil jurusan teknik komputer. Jadi aku ni Pak, kamu babit-babit ke komputer, pacak kupasang lagi Pak Salawi. Gawe aku itu. Karena saya ini hardware, perangkat keras komputer.
Saya kuliah komputer dengan harapan saya pengen jadi pebisnis komputer. Akhirnya belum tamat saya buka CP Pak, namanya Bunda Persada Komputama. Akhirnya saya berbisnis komputer, menjadi teknisi komputer dalam perjalanan. Ini pengalaman aku ya. Yang teknisi jangan tersinggung. Kalau kamu Yonian tobat. Kalau kamu Yonian tobat. Kalau tidak bagus. Ini pengalaman aku Pak. Komputer kadangan dia tidak rusak Pak. Cuman ngehang kalau bahasa kita. Dibawanya lah ke kantor kita. Pak ini Pak komputer aku ini rusak. Kita buka Pak. Begitu dia balik kan dia tinggalan dulu. Dia balik kita buka. Begitu buka kan RAM-nya itu bisa dibuka Pak kalau komputer itu. Begitu dibuka dibersihkan baik debuan. Kita pasangkan lagi RAM-nya dia hidup dia. Kaget yang punya datang nak ngambil. Pak sudah komputernya. Alhamdulillah sudah aja gitu. Apa rusaknya? Nah ini dilema Pak. Dia omong kata yang rusak, dibawanya balik baik. Terima kasih Pak. Balik. Ya, terima kasih. Enggak baca dijajan dia Pak. Yang mana nyajan ini terima kasih. Dibawanya balik baik komputernya. Enggak kata yang rusak. Memang enggak kata yang rusak Pak. Dia omong kado yang rusak, mulailah nak ngado-ngado. Ini mak ini supaya ada biayanya tadi. Wong saya kan orang pesantren Pak. Dilema saya. Dijojori tidak dapat duit. Dibudi ke berdosa. Berperang Pak dalam batin saya waktu itu. Berperang saya Pak. Tapi tidak ada seluruh teknisi macam itu. Cuman kalau adanya taubatlah kamu terus saya gitu. Tidak boleh duit macam itu. Tidak berkah duit. Kenapa saya bilang tidak berkah? 4 tahun saya jadi teknisi Pak. Saya menang tender di Baturajo dulu Pak. Yang masang gedung terpadu satu atap di Baturajo zaman Pak Edi Yusuf. Itu saya sama tim. Yang merakit komputer di gedung terpadu satu atap. Dulu proyeknya 1 miliar Pak. Kami menangnya itu. Tidak usah cerita ke situ, dah lama dengan Pak Ketua tahu kalau cerita itu. Akhirnya berperang Pak batin saya. Saya orang pesantren, saya tahu kitab, saya tahu Al-Quran, saya tahu hadis, saya tahu gawe ini tidak benar. Mundur saya Pak. Mundur. Tahun 2008 saya berhenti Pak. Ngurusin PT ini. Saya mundur, saya lepas, saya kasih sama kawan, saya mundur. Ngapa Ustaz mundur? Back to basic kata aku. Balik ke dasar bela. Balik ke rumah, seluruh kitab-kitab dari pesantren saya bukai lagi Pak. 2008 saya mulai ngajar lagi Pak. 2008 saya bukai kitab, saya bukai buku seluruhnya. Memang buntu Pak, asli, ganti duit. Memang mudik wong ni lah banyak duitnya tapi tidak berkah. Aman sejujurnya duitnya tidak ganti tapi berkah Pak. Nah aku ini cerita kisah nyata ini Pak. Kalau kamu ada yang tersinggung tak maaf ya gitu ya. Memang mudik wong ni lah duitnya banyak tapi tidak berkah. Kalau kita sejujurnya itu duitnya sedikit tapi berkah Pak. Kenapa? Saya Pak tahun 2004 sampai 2008 saya sebulan pegang duit 20-30 juta waktu itu. Banyak duit semua itu Pak. Tapi saya tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli rumah. Tak kata, yang namanya barang tak berkah tu macam mana lah. Dia kejinguannya banyak, tapi tak kata manfaatnya sedikit pun. Tapi begitu saya back to basic, saya kembali ke dasar lagi 2008, saya serahkan CP ini kepada kawan saya mulai ngajar ngaji Pak. Ya namanya ngajar Pak, tahulah dewek dulu kan dibayar uang minyak lampu Pak. Ingat tak kamu dulu kalau ngajar bayar minyak lampu. Iya, jangan Pak saya minyak lampu tumpah di jalan ini. Ganti ini pertalit kami ini dengan minyak lampu kan. Dulu kan injak beras Pak, diantar ke minyak lampu, ngajar ini Pak. Tapi subhanallah Pak. Gara-gara ngajar inilah saya pergi haji tidak bayar. Saya umroh sudah 7 kali. Saya sudah ke Palestina sama Pak Gubernur gratis. Saya kemudian dapat mobil, dapat rumah, dapat bini. Banyak keberkahan itu Pak rupanya. Gara-gara kita tinggalkan sesuatu itu karena Allah. Itulah disebut dengan berkah. Nah, kemarin saya buat video di Danau Ranau Pak, tentang keberkahan. Satu hari ada seorang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Ali, kenapa? Tak kata lagi keberkahan ini. Kata Sayyidina Ali, ngapa kau ngomong macam itu? Kau tahu sama anjing dengan kambing? Tahu wahai Sayyidina. Sekarang aku nak nanya sama kau.
kalau beranak banyak anjing apa banyak kambing? Pak, kalau beranak banyak anjing apa banyak kambing, Pak? Anjing, siko anjing kalau dia beranak bisa 8 ekor, Bu. Anjing itu, Pak, kalau dia sekali beranak 8, 7. Kambing kalau beranak, Pak, paling banyak 2, 3 pun mati dia. Kamu juga tanya dengan orang punya kambing. Kambing paling beranak siko, Pak, 2. Anjing sekali banyak beranak 8. Kata Sayyidina Ali, sekarang aku tanya dengan kau. Di sekitar kau ini, kau jingok, banyak kambing apa banyak anjing? Dijawab oleh yang nanya, banyak kambing wahai khalifah. Bagaimana mungkin bisa banyak kambing? Anjing sekali beranak 8, kambing cuma beranak siko. Harusnya mestinya banyak kambing, banyak anjing daripada kambing. Yang kedua, anjing tidak pernah dipotong. Kalau kambing jingoklah dewek kamu, Pak. Wong marhaba, kambing kena potong. Wong selamatan, kambing kena potong. Pak staf hali pelantikan, kambing kena potong. Pak kejaksaan habis dilantik, potong kambing. Kambing dipotong terus, Pak, tapi tidak habis-habis. Padahal kambing beranak cuma siko. Tidak pernah banyak. Anjing beranak banyak, tidak pernah dipotong. Kok bisa lebih banyak kambing daripada anjing? Kata Sayyidina Ali. Bingung yang nanya, Pak, benar juga. Sama cak ibu-ibu lah zaman dulu. Ya? Mana ada, Bu, orang zaman dulu anaknya sikok 2. Tanyalah ibu tu, berapa beradik emak kamu? 8. Tidak benar tak, Pak? Emak kita dulu, emak aku 14 beradik, 8 beradik. Nenek kami 14 beradik, Pak. Mana ada orang zaman dulu anak sikok 2? Yang anak sikok 2 tu cuma kita sekarang inilah. Kalau orang tua zaman dulu, anaknya 10 beradik, 9. Jadi galau tak? Jadi. Sehat galau tak? Sehat. Hebat galau tak? Hebat. Kita zaman sekarang 2 laki bini begawe, anak cuma 2, sikok narkoba, sikok nyabu. Selesai aja. Nah, cobalah kamu terpikir lah nak percaya omongan aku. Wong tua zaman dulu bininya tak begawe. Nenek kami tak begawe, mak aku tak begawe. 8 beranak, anaknya sehat galau. Kita ini 2 laki bini begawe. Laki pergi dari ayam berkokok, balik alam nyangkuk. Kurang-kurang bini tak galak kalah saingan, baliklah dalu pula. 2 beranak, 2 laki bini, balik malam galau. Anaknya sikok jadi preman, sikok jadi bandar sabu-sabu. Itu namanya ABG, anak beranak gilo galau. Ngapa bisa macam itu, Ustaz? Karena satu jawabannya, kita hilang keberkahan. Zaman dulu, Pak, ingat tak kamu? Mak kita, ya? Kalau nunjuk kita makan, kami ini 5 beradik aku, Pak. Makan untuk piring sikok, 5 beradik makan di piring yang sama. Benar tak, Pak? Makan kadang-kadang dapat sesuap, kadang-kadang dapat cuma 2 suap. Tapi ada rasa kenyang, Pak. Senang kita. Anak kita sekarang dinjuk sebungkus sewang masih berbala. Dinjuk nasi sebungkus sewang masih berbala, Pak. Ngapo? Makanan yang kamu unjuk itu tidak berkah. Beda dengan orang tua kita zaman dulu. Itulah yang namanya berkah tadi, pecah anjing dengan kambing tadi. Ngapo dia beranaknya sedikit, disembelih terus, tapi dijingok mata banyaklah kambing daripada anjing. Lalu Sayyidina Ali meneruskan ucapannya. Tahu kau, kata Sayyidina Ali, mengapa kambing mendapat keberkahan, tidak seperti anjing? Kata Sayyidina Ali, kau perhatikan kehidupan kambing. Kambing itu, kata Sayyidina Ali, dia selalu tidur di awal malam. Kamu perhati ke kambing, Pak. Kalau masuk waktu maghrib, tidur. Mana ada kambing? Ada kamu nengok kambing lalu-lalu berkeliaran, apa ke warteg, ada tak? Mana ada? Benar, Pak. Yang saya ceramahkan ini bisa kamu jingok kaget. Kambing kalau sudah masuk maghrib, dia tidur. Dan kalian perhatikan, kambing selalu bangun sebelum terbitnya fajar. Jam 3, jam 4, kambing sudah bangun, Pak. Macam-macam, ada yang ngembek, ada yang kawin, laju pokoknya. Kamu tak usah bantah, saya ini lahirnya di atas kandang kambing, Pak. Siapa yang dulu ke Palembang, ya, tahun-tahun 80-an, ya, yang ke Masjid Agung Lamo sebelum direhab, sekarang kan sudah direhab. Di Masjid Agung Lamo itu dulu di tempat uduk, di belakang itu ada kandang kambing, Pak. Itulah rumah kami. Itu rumah yayaku. Aku lahir di pojok kandang kambing, makanya aku tahu gawe kambing itu apa. Kambing dia kalau malam tak katik lagi bunyi, Pak, tidur.
Kapan sudah sebelum fajar, jam 3, jam 4, kambing sudah bangun. Makanya kambing itu dia dapat keberkahan. Kan Rasul ngomong, Rasul sallallahu alaihi wasallam nauman qabla isya wa hadatsa ba'daha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita ngobrol, tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol sesudahnya. Dan ini dipraktikkan oleh kambing. Habis isya kambing tidur. Belum terbitnya fajar, malaikat nak bagi rezeki, kambing bangun. Makanya kata orang tua kita dulu, siapa galak tidur habis subuh, rezekinya dipatok ayam. Siapa galak bangun siang, rezekinya patok. Benar kan? Itulah maksudnya Pak. Uang berbagi rezeki, kamu tidur. Malaikat bagi-bagi ke rezeki, kamu tidur. Saro. Kamu perhati ke anjing, kata Sayyidina Ali. Anjing, gawenya melonglong tiap malam. Gimana anjing itu Pak? Jam 1 malam, jam 12 malam. Giliran nak subuh, tidur. Ya, anjing. Melonglong di tengah malam, kalau nak subuh, tidur. Makanya anjing itu hilang keberkahan. Sama cak galak main gap itu. Cak itulah. Tidak, aku perhati gini Pak, jangan tersinggung. Aku kan ngomong, kalau ceramah cerita dari kamu, jangan tersinggung, tobat. Wong main gap tuan perhati ke Pak, dari habis sisa kelepak kelepuk. Jam 4 berhenti. Uji ku nanggung kamu tuh berhenti. Harusnya terus kalau dikit ajan jemaah ke masjid. Atau kamu main gap jam 1 berhenti. Pak, stop dulu gitu. Kenapa? Tahajud berjamaah. Wah, itu kan mantep Pak. Rombongan gaple tahajud di Masjid Al-Muhtadi. Selesai tahajud, main gap lagi, lanjut dah apa? Masuk subuh berhenti, sholat ke. Ini dah main berhari-hari tahan, sampai ke fajar tahan, nak nyelang subuh dia balik, tidur, lewat sholat subuh, habis Pak keberkahan. Biar begawi dua laki bini, tak bakal kejingoan hasilnya. Ngapo? Tidak berkah. Itu beda dengan wong tua kita zaman dulu. Makanya anak selalu perhatikan belajar dengan wong tua zaman dulu Pak. Wong tua zaman dulu itu sederhana nih hidupnya. Mana ada wong tua kita jam 6 lah pergi begawi. Jam berapa begawi? Jam 8. Jam 4, jam 5 sore lah balik. Kita dulu ingat Pak, maghrib katik di rumah kenorotan. Yang main. Bener tak? Kita dulu maghrib jam 5 belum ada di rumah. Nah, ya aku balik. Ya, kalau ajan kau belum balik kena kebun. Oh, takutnya Pak. Bukan budak main hari. Balik jam 8 dia omongi bapaknya, "Lalu kecepatnya kau balik dalu dikit." Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya kita hilang keberkahan. Kita tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Peringatan Maulidul Rasul walaupun ini sudah Rabiul Akhir Pak. Ya. Kamu ini bangga Pak kita tinggal di Indonesia ini. Indonesia ini Masya Allah Pak. Palembang sendiri mengadakan Maulid ini 60 hari Pak. Ada namanya Maulid Arba'in. Maulid Arba'in itu Maulid 40 hari. Selesai tanggal 10 Rabiul Akhir. Selesai dari situ nambung lagi Pak Maulid Isrin. Namanya Maulid 20 hari. Jadi di Palembang 60 hari 60 malam ngadakan Maulid Pak. 60 hari 6 malam keliling di masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis ngadakan peringatan Maulid. Setiap malam Pak. Undangannya Masya Allah. Paling kecil 1000 wong Pak yang datang. Nih. Semua panitia menyerahkan jiwa dan raga. Makanya kata beliau tadi, semoga seluruh panitia yang sudah bersusah payah pasti dapat balasan Pak. Pasti dapat balasan. Ya. Ngapa dengan susah payah Pak mengeluarkan. Ini kan karena masjid pemerintah ya. Kalau masjid di kampung kan sokongan Pak. Nak beli-beli makanan ini. Karena pemerintah kan sudah dianggarkan dari APBD. Kalau di kampung-kampung itu sokongan Pak. Setiap yang mengeluarkan duit, yang mengeluarkan dana seluruhnya ini. Semuanya akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Pak, kamu bayangkan Pak, Abu Lahab namanya Abdul Uzza, ya, yang ada di ayat surah Al-Lahab tempat ada Abi Otak itu, ya. Abu Lahab itu Pak, paman Rasul. Kalau bahasa orang ini mamang Rasul. Karena dia dua beradik dengan Abdullah, dengan bapak Rasul. Itu gembira Pak, senang Pak dengan Rasul lahir Pak. Dia sedekahkan budaknya nama Suaibah. Bapak tahu tak apa yang dikasihkan oleh Allah kepada Abu Lahab? Setiap hari Senin dari jarinya Abu Lahab ini Pak, dari jarinya Abu Lahab Ibu, ini mengeluarkan air Pak, mengeluarkan air yang bisa diminum oleh Abu Lahab Pak. Siapa yang cerita ini? Ibnu Abbas, pamannya Rasul, saudaranya Abu Lahab Pak.
Abu Lahab, Ibnu Abbas ini pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab bercerita, "Rengkau aku di kubur ini disiksa oleh malaikat. Saro aku ditangani oleh malaikat." Ya. Tapi kata Abu Lahab, "Setiap hari Senin aku dinyuk keringanan, azab oleh Allah." Apa keringanannya? Dari jari jemariku ini dikeluarkan air oleh Allah yang bisa ku minum, Pak. Terbayang tak kamu? Abu Lahab itu, Pak. Abu Lahab, ya, yang mungkin kiprahnya kita sudah tahu, Pak. Sudah jelas dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memusuhi Rasulullah, paling benci dengan Rasul. Hanya dia senang Rasul lahir. Maksudnya senang di hari kelahiran cak kamu lah. Senang di acara Maulid Rasul. Azabnya diringankan oleh Allah. Mak mana kita yang umat Rasulullah ini, Bu? Mak mana kita yang umat Rasulullah ini, Bapak? Kita gembira menyambut hadirnya Rasulullah SAW. Kita menyiapkan makanan dan minuman. Kita menyiapkan segala acara dan seluruhnya untuk menyambut mendatang hari kelahiran Rasul. Masya Allah, begitu banyak hikmah apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak Ketua Masjid, Ketua PHBI, ya, Pak Bupati, mengenap seluruh jajaran, semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Tadi korek kita dengan suara yang merdu sudah menyampaikan kepada kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik. Kalau bahasa aku, Pak, ya, Rasulullah ini contoh. Suri tauladan itu contoh. Namanya contoh, Pak, ya kita ni harusnya lebih lemah lagi. Ngapa? Cuma nyontoh. Bukan nak muat, cuma nyontoh. Ya. Makanya tadi anak ngobrol sama Pak Ketua Masjid di hotel di Wisma, ya. Anak ngomong, Pak Ketua lagi diamanah di Pak Bupati jadi Ketua Masjid. Kalau lagi dinjuk amanah nih, jangan tanggung-tanggung. Kalau nak rusak nian sekalian. Biar setelah kita kaget lemak menerinya. Atau kalau nak bener nian sekalian. Biar semua yang habis kita kaget lemak nerusnya. Ini yang jadi masalah nih, Pak. Rusak tidak, bener tidak. Uang sesudah ni bingung nak cak mana. Adonan ni tak jadi. Tadi aku ngobrol dengan beliau ini. Mumpung dinjuk amanah jadi ketua masjid ini. Kalau bapak nak benar kelanian. Makmur kelanian Masjid Agung Al-Muhtadin ini. Bagus kelanian. Buat program-program yang bisa memikat masyarakat supaya hadir ke masjid. Mak mana caranya? Saya sudah kasih contoh tadi. Di masjid saya, Pak. Ya, saya ketua masjid juga. Ini imam masjidnya. Setiap bulan saya kasih santunan beras 10 kilo. Buat siapa jamaah yang rajin sholat ke masjid. Jadi dia rajin sholat ke masjid. Tapi dia hidupnya kurang mampu. Didata oleh pengurus masjid. Ada tim mana. Mereka yang menilai. Ustaz, selama sebulan ibu itu tak putus sholat subuh. Catat. Itu Ustaz. Catat. Itu Ustaz. Catat. Total. Pertama kali mulai cuma 5. 5 ini kita bagi ke beras, Pak. Baliklah dia habis taklim malam Ahad bawa beras, ditanya oleh tetangga, "Apa kau dapat beras?" "Tak tahu je Pak Ustaz, aku ni rajin berjamaah di masjid, jadi dinjuk beras." "Lemak nian kau dapat beras, kami galak juga." "Mayanglah kau tu ke masjid." Mulai, Pak, besok-besok nambah jemaahnya. Walaupun tak apa-apa, tujuan dia memang nak dapat beras. Uang tu tak apa-apa, Pak. Hidayah itu kan kadang-kadang munculnya macam itu, Pak. Mohon maaf pendeta-pendeta yang masuk Islam itu awalnya kan dia nak mempelajari Al-Quran, nak nyari celah Al-Quran. Begitu terbaca jadi cinta. Biarkanlah dia pertama nak ngarep ke beras, tidak apa-apa. Lama-lama kelemahan dia solat berjamaah, Pak. Karena berjamaah ini memang lemak nian. Ini nak cak pengajian ini kurang lemak apa kamu? Datang tak mayar. Duduk ke sini dinjuk minum. Minum ini kalau nak beli 1.500 ini sebotol 2.000. Belum tahu isi itu apa dia, aku tak dapat soalnya belum buka ibadah itu. Kalau dia 3 macam, 5.000 lah 15. Belum buah-buahan. Duduk sini 20.000 lah boleh duit, Pak. Mayar tidak. Badan sehat, duduk di sini dapat ilmu pula. Makanan dapat. Kurang apa lah? Nikmat, Pak, hidup ini, Pak. Apalagi berjamaah di masjid, dia berjamaah dapat beras. Mulai, Pak, meningkat. Bulan depannya 7 karung. Meningkat lagi bulan depan 10 karung. Tak tahu sekarang lah berapa puluh karung, Pak. Setiap bulan.
Kami ambil dari duit kas masjid. Memang ada yang merotok. Lemak nian Ustaz, dia solat berjamaah di masjid dapat beras. Aku ni jemaah terus tak dapat beras. Ibu kan kayo. Jadi mak mana? Ya, ibu jadi miskin dulu kami jual beras. Oh, maaf ya Ustaz ni katanya. Lah ya kau nak dapat beras kau saruh dulu. Bersyukurlah kita ni pacak nginju. Jangan jadi mental peminta. Ada apa? Kalau kita bisa mental bisa memberi, ngapa nak minta? Kita bisa tangan di atas, ngapa nak tangan di bawah? Al-yadul ulya khairu min yadis sufula. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lalu kemudian marbot masjid Pak. Zaman sebelum saya 300.000 gajinya, naik 500. Zaman saya jadi ketua Pak, saya naikkan 1.500.000 gaji marbot. Ngapa? Pak, masjid saya itu separuh dari masjid kamu inilah kira-kira. Kapasitasnya. Gaji cuma 300 Pak, ngepelnya lesu. Nah, marbot ni lain, tengoklah kamu Pak. Kalau gaji 300, dia nganu ke pakum tu lesu nian Pak. Kalau 1,5 juta ni agak gagah Pak. Itu lain juga rupanya. Ada pengaruh itu Pak Ketua, jangan main-main. Iya, ini imam. Ustaz dia ni imam kami. Awal gaji berapa Ustaz? 2,5 juta Pak. 2,5 juta gaji beliau ini. Tak ada merdunian suaranya. Ku naik ke 2,7 juta. Agak merdu dikit ini. Ini pengaruh juga ini rupanya ini Pak asisten ini. Ya. Agak disampaikan dengan Pak Bupati. Dinaik ke sana. Kenapa? Ya beda lah Pak. Dia digaji sebasingan. Begawi nak dituntut bagus. Mana baca? Kita tunjuk dia gaji besar. Kasih ultimatum. Kau ku gaji 1,5 juta kataku. Siap Ustaz, mau kasih banyak. Tapi ingat, kalau ada sampah sikok di masjid ini, kalau aku nijak masjid ini ada pasir, aku berhenti ke? Banyak orang yang galak. Oi, tiap hari Pak bergesuran. Tanyalah ni. Bukan anak sombong Pak, baca jilat masjid kami Pak. Tiap hari dipakum sama dia. Dia takut daripada diberhenti ke 1,5 juta hilang. Sayang ini dah. Jadi kita ini nak kreatif jadi pengurus masjid ini Pak. Kalau kita tak kreatif, yang penting berjalan-jalan lajulah nak ini nak tidak jadi Pak. Tidak. Ya masjid ini anak yatim. Kalau yang ngurusnya baik, yang ngurusnya benar insya-Allah. Jangan nyari kehidupan di dalam masjid, tapi hidup dalam masjid. Ya. Kenapa? Karena orang yang intan surullah yang surukum wa yusabit agamakum. Kalau kamu nolong agamaku, kamu kutolong kata Allah. Dan urusan kedudukan kalian biar aku yang memperkokohnya. Saya Pak jadi ketua masjid, tanyalah sama Ustaz dia ini. Selama saya ngajar di masjid itu, tak sepeser pun saya mengambil bayaran Pak. Setiap dapat duit, saya masukkan lagi di dalam kas. Dari pertama saya jadi ketua sampai hari ini Pak. Nak saya khutbah Jumat, nak saya ngajar, nak saya ceramah di situ, tak pernah saya ambil duitnya. Ngapo? Saya sudah beritikat, saya tidak nak ngambil tak ada nak ngambil kehidupan di dalam masjid ini, tapi saya pengen hidupkan masjid. Alhamdulillah Pak, rezeki dari luaran sana, adu-adu baik Pak, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rezeki dari Bupati Oku Selatan pagi hari ini insyaallah. Enak. Ini termasuk bagian dari itu juga Pak. Enak. Belum ada tambahan Pak asisten kayak pasang hal ini. Enak. Masya Allah. Luar biasa Pak. Jadi ketika kita lepaskan satu rezeki ini, kita sedekahkan di jalan Allah, maka Allah akan datangkan rezeki-rezeki lain yang lebih besar. Makanya kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana kasumalin min sadaqatin bal yasdad." Tidak bakal berkurang harta kamu dengan sedekah ini, melainkan bertambah dan bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi di dalam Al-Quran kita sudah sampaikan bahwa adanya Rasul ini suri toladan untuk dicontoh. Kemarin di Palembang bukan marah sih, aku ni ceramah, ngeluruskan. Namanya aku ni kan da'i Pak, penyeru. Ya tak? Kalau kamu galak melok, tidak galak sudah, yang penting tugas aku dah nyampe ke. Saya sampaikan Pak, kenapa kita ini kurang berkah di dalam hidup? Kenapa keluarga kita ini berantakan? Kita sudah tidak lagi mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Rasul sudah mengajarkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul sudah mengajarkan mak mana cara kita makan dan minum. Kita tinggal melok ibu. Kata Rasul, "Ija akala falyakul bi yamini, fa ija saraba falyasrab bi yamini, fa inna syaitana ya'kulu wa yasrab bi shimalihi." Kalau kamu makan dengan tangan kanan. Kalau kamu minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan dan iblis makan dan minum pakai tangan kiri. Dari tadi saya melihat Bapak Ibu masih banyak yang makan dan minum pakai tangan kiri. Apalagi kalau di Palembang, di ceramah ini kan Pak. Orang Palembang banyak kena Pak. Ngapo? Makan pempek. Ini cuko, ini pempek. Nyelup ke di cuko, ngigit pempek, ngirup cuko. Nah, setan aja itu. Iya Pak. Semalam Pak saya kedatangan polisi di wisma saya.
Saya namanya kaget. Ustaz di mana? Di Wisma kataku. Di Wisma mana sini? Minta alamat Ustaz. Datanglah Pak. Ya. Bapak polisi ke tempat saya Pak. Ya. Saya lihat saya ini pungunan Pak. Saya ini siapa lah ini? Ustaz ingat tak dengan aku? Astagfirullahaladzim. Tarno kataku. Sutarno namanya Pak. Beliau sudah 17 tahun dinas di apa namanya Muardo ini. Dia lewat nengok spanduk di depan itu. Bininya ngomong, Pak, Ustaz Ali nak ke Muardo. Yang benar kan? Iya, di teleponnya saya Pak. Ustaz nginep di mana? Datanglah semalam bawa pempek Pak. Oh ya aku Pak dapat pempek di Muardo ni. Pecah boleh mas aku rasanya Pak. Jadi kau ada juga yang jual pempek di Muardo ini. Ada Ustaz ini. Dibawanya lah Pak saya. Pagi ni tak bisa hadir dia. Katanya ada di Polsek ada acara vaksin Ada vaksin dengan masyarakat. Maafnya Ustaz, aku tak bisa hadir Ustaz. Dibawa ke buah, dibawa ke pempek semalam ke Wisma. Laju berkelakar kami makan pempek semalam itu. Aku omong ke budak-budak laskarnya, awas kamu jangan jadi setan kata aku. Kan ini tangan kiri Pak, nyelup cukup. Ngirup. Kata Rasul tadi iblis ini makan dan minum pakai tangan kiri. Banyak di antara kita ini Pak makan dan minum pakai tangan kiri, tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ngakunya umat Rasul, ngakunya cinta sama Rasul, tapi kita tidak meloi. Maaf Bu, yang bisa dites di antara kamu ini yang hadir ya. Banyak sekarang orang-orang Islam ini memberi nama anaknya tidak Islami. Saya ulang ya. Banyak orang Islam sekarang ini memberi nama anaknya tapi tidak Islami Pak. Dia orang Islam tapi ngenjuk nama anak tidak Islami. Padahal tuntunannya dari Rasul, al-ismud du'a. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum wa ahsin asma'akum. Kata Rasul, nama itu doa. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Kau akan dipanggil di akhirat kali dengan nama kau dan nama bapak kau. Wa ahsin asma'akum, bagusi nama kamu. Kita sekarang menunjuk nama anak maaf, beribu kali maaf, tergantung bulan lahir. Iya kan? Lahir bulan Januari, lahir bulan Februari. Iya kan? Lahir bulan Maret, Marfu'ah. Lahir bulan Aprilia. Lahir bulan Mei. Berarti kalau kamu Pak, siapa namanya Nopi, pasti lahir bulan November. Siapa namanya Desi, pasti lahir bulan Desember. Padahal kata Rasul al-ismu doa, nama itu doa. Pergantian mik babak kedua. Ini tanda-tanda dari panitia dengan lagi selesai. Ya, ini caknya ada yang tersinggung namanya ini. Padahal Desi apa artinya, Nopi apa artinya Pak? Islam sudah menyiapkan nama-nama yang indah dihajarkan Rasulullah, terutama anak-anak laki-laki. Sebaik-baiknya anak laki-laki kata Rasulullah, Allah awaluhu Ahmad atau Muhammad. Sebaik-baiknya nama anak laki-laki itu depannya Ahmad atau Muhammad. Bahkan kata Rasul, kalau kalian punya 3 anak lanang, salah satunya tidak ada diberi nama Ahmad atau Muhammad, fahuwa jahil. Berarti orang tuanya bodoh, tidak ngerti. Jadi kalau bapak punya 3 anak lanang, 3 tak kata dia nama Ahmad atau Muhammad, berarti kata Rasul bapak itu bodoh, tidak mengerti. Kalau sebaik-baik nama itu awalnya Ahmad atau Muhammad. Sebaik-baik nama ini depannya Ahmad atau Muhammad. Wih, menggema ini sampai ke danau-danau ini tadi suara itu. Sebaik-baik nama ini awalnya Ahmad atau Muhammad Pak. Tapi manggilnya tak benar, ya. Ahmad atau Muhammad artinya terpuji. Cuman kita ni nak mudah baik, Ahmad dipanggil Mamat, tak boleh. Mamat ni lain artinya Pak. Kalau Ahmad terpuji, kalau Mamat mati. Itu bahasa Arab Pak, mata ya mutu. Mamat artinya mati. Makanya nama Mamat tak panjang umur. Ini malah kamu. Lawang manggil Mamat, mati ni Ahmad, jangan main-main. Jadi kalau nama kita Ahmad, jangan galak noleh. Nama kita Rahmat, jangan dipanggil Mamat tu artinya mati. Kalau Ahmad artinya terpuji. Kamu Cak Abdullah itu bagus.
Abdullah itu hamba Allah. Dipanggil dolar. Dolar itu artinya sesat, Pak. Dolalan ba'ida. Dolar itu artinya sesat. Bukanlah kamus bahasa Arab. Abdullah hamba Allah. Dolar artinya sesat. Namanya Ahmad bin Abdullah, dipanggil Muhammad bin Dolar. Mati bin sesat. Selesai. Sudah mati sesat pula. Jadi bab nama wae, Pak, kita sudah tidak melok tuntunan Rasulullah. Bab nama wae kita sudah tidak melok tuntunan. Ngakunya umat Rasul, ngakunya cinta sama Rasul. Kata Rasul, menunjuk nama itu bagus-bagus. Karena nama itu doa. Cak aku nama aku, Muhammad depannya. Nama berikutnya Ali. Karena wong Palembang, tunjuklah nama kemas. Karena sudah pergi haji, ditambah wong depan haji. Kemas haji Muhammad Ali. Muhammad artinya terpuji. Ali artinya tinggi, Pak. Murtafiun. Aliun itu bahasa Arab, artinya murtafiun. Ali itu juga menantunya Rasul. Ali artinya tinggi. Saya didoakan oleh orang tua saya jadi tinggi, Pak. Masya Allah. Ngapa pendek maksud kamu aku mah itu? Makanya aku minta kursi ini ceramah biar tak kejiwaan pendeknya, Pak Ketua. Ini politik juga ini. Ya. Bukan badan yang didoakan orang tua tinggi, tapi derajat, Pak. Alhamdulillah pagi hari ini bisa ngomong di depan Pak Staf Hali, di depan Pak Kajati, di depan Pak Kapolres atau yang mewakili. Kalau tidak tinggi derajat, mana baca Pak ngomong ini, ya tak? Di depan Pak Tentara, Pak Tenramil ini, ya tak? Kita doakan Pak Tenramil ini, ya tak? InsyaAllah mudah-mudahan kakek jadi Panglima Pangdam 2 Sriwijaya, ya tak? Balik ke Palembang. Tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah, Pak. Tidak mungkin menurut kita, tapi mungkin menurut Allah, ya tak? Bisa insyaAllah. Insya Allah kalau kita punya keyakinan. Kalau tidak tinggi derajat, mana baca ngomong macam ini. Oh, rupanya nama yang ditunjukkan oleh orang tuana 43 tahun yang lalu, sekarang anak merasakan benar-benar menjadi doa, Pak. Makanya apa yang paling beruntung menunjuk nama ni orang Jawa. Yang paling beruntung menunjuk nama anak tu orang Jawa, Pak. Walaupun dia tak ada ngerti hadisnya, tidak ngerti tuntunan dari Rasul, tapi orang Jawa tu beruntung. Kamu jengoklah nama orang Jawa tu, Pak. Untung, sabar, teguh. Itu jadi doa galau, Pak. Di tempat aku tu ada oleh untung namanya. Dia berjualan, tak pernah rugi. Untung terus, Pak. Memang namanya oleh untung nian. Dah bayang ke kalau manggil untung. Untung nian dia jualan, Pak. Ada lagi tempat kami namanya sabar. Tak pernah marah, Pak. Sabar nian. Memang namanya sabar. Kamu ingat tempat aku di Ponorogo, tempat aku mondok, longsor, Pak. 33 wong terpendam di dalam itu, Pak. Begitu diangkat di dalam longsor itu, 33 wong ini mati kalau, Pak, meninggal. Cuman Ciko yang selamat. Kapan dibuka KTP? Namun selamat. Namanya selamat. Jadi doa, Pak. Makanya orang Jawa itu beruntung dia ngenyut nama. Bayangkan kalau lah bahasa Indonesia biar lagi dapat artinya macam itu, apalagi namanya bahasa Arab. Oh, Masya Allah, Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu terutama kalau ada yang lagi hamil, kalau lahiran anak, datang ke ustaz, datang ke kiai, minta anjuk nama. Jangan bating-bating, Pak, kalau tak ngerti. Ada nama bagus tapi artinya tak bagus. Apa contohnya? Diki. Ada sih nama Diki. Diki itu bagus. Bagus, artinya tak bagus. Diki itu bahasa Arab, Pak, dikun. Dikun itu ayam lanang. Makanya kalau yang nama Diki, matanya nak nyingok betina terus. Ya sama macam ayam lanang. Ayam lanang kalau keluar, nyari ayam betina. Dia keluar, ayam betina carinya. Artinya namanya bagus, tapi artinya tidak bagus. Diki bagus, tapi artinya dikun itu artinya ayam jantan, ayam lanang. Jadi kita nak anak kita tu ayam lanang, nak kahwin terus kahwinnya, bahaya juga itu. Makanya datanglah ke ustaz. Kalau ada yang nama Diki minta maaf, boleh diganti, boleh Pak ganti nama, boleh, potong kambing lagi, ya dah. Peresmian nama, lanang 2, kalau betina Siko. Hati-hati, Pak, kalau menyebut nama anak. Ngapa? Mengikutlah tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Tadi ayat yang dibacakan oleh korek kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Melok ikuti contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selamat hidup kita, Pak.
Kita ni galak macam-macam, galak muat-muat dewek, galak melok-melok, itulah yang jadi masalah. Kamu lah cak berkendaraan Pak, dari Jepang sudah dirakit Pak, knalpotnya macam itu, bannya macam itu, setangnya macam itu. Wong kita macam-macam, diganti ban kecil, diganti knalpot jambrong, bunyi ngangong-ngangong, wong ringam, walhasil disumpai wong bermotor mati kecelakaan. Karena itu nak macam-macam tadi. Rasul sudah tunjuk tahu, tunjuklah nama anak, embek dari Al-Quran dan hadis Pak, banyak, atau dari bahasa-bahasa Arab yang ada arti. Bacaan anak aku tu dari surah Al-Quran Pak, surah Al-Fatir. Waktu istri aku hamil, aku baca Quran Pak. Tidak bohong saya baca Quran. Waktu itu ada yang besikkan Pak di kuping aku, di perasaan aku. Ini nali nama anak kau. Inilah nama anak kau. Begitu anak baca pojoknya Pak, surat Al-Fatir. Saya baca artinya, Al-Fatir artinya pencipta. Akhirnya saya beri nama anak saya Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Ngapa ada Ali? Karena setiap kita dipanggil oleh nama kita dan nama bapak kita. Aku nak kemas Muhammad Ali Mas'ud. Mas'ud itu nama abah aku. Nama anak aku tiga-tiga ada Ali galau. Muhammad Fatir Abdurrahman Ali, Gaida Zafira Ahli, Ahmad Paki Ali. Ada Ali galau Pak ujung-ujungnya. Ngapa? Ini anaknya Ustaz Ali. Wong tahu. Sama cak bapak-bapak, ibu-ibu hamil nak nyari nama anak dalam Al-Quran banyak Bu, dari surah Al-Fatihah banyak nama anak di situ. Ada orang ceritanya Pak lahir bininya hamil, melahirkan anak dia baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, dapat Abdurrahman. Bininya hamil lagi, tak ada kafe Pak, beranak lagi, baca surah Al-Fatihah lagi dia. Ar-Rahmanir Rahim Abdul Rahim. Tak lama kami lagi dapat anak lanang lagi, baca lagi dia Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumin Abdul Malik. Bayangkanlah kamu tiga ikut nama anak lanang dari ikut surat Al-Fatihah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik. Artinya bagus kalau sore-sore dia belum balik, mudah manggilnya. Al-Fatihah balik kalau. Abdul Rahman balik, Abdul Rahim balik. Kan namanya ikut surat Pak Al-Fatihah. Dia tinggal manggil Al-Fatihah balik dari kau balik kalau. Abdul Rahman balik, Abdul Rahim balik, Abdul Malik balik. Artinya bagus, manggilnya mudah, doanya bagus untuk mudah. Banyak Pak nama-nama di dalam Al-Quran ini yang punya arti yang luar biasa. Makanya kita hati-hati Pak, kalau ngaku cinta sama Rasul, meloi tuntunan Rasulullah. Mak mana cara Rasul memberikan nama anaknya, mak itulah kita harus ikuti cara kita memberi nama anak kita. Rasul mengakikahkan Siti Fatimah Zahra Pak. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyuqanil gulami satani mukafiyatani wa anil jariyati satu. Kata Aisyah, Rasul ngomong kalau punya anak lanang potong 2 kambing, kalau punya anak betina 1 cukup potong sikok kambing. Berarti kita punya anak akikahkan, potongkan kambing. Banyak di antara kita tidak ada melak tuntunan Rasul Pak. Punya anak dak kata yang diakikahkan, entah tidak mengerti, entah dak kata duit. Kalau kata duit tak percaya aku rasanya Pak. Kalau kata duit tak percaya aku. HP kita ni Pak harganya puluhan juta Pak. HP yang kamu cegang itu dak kata yang 2 juta Pak, paling kecil 3 juta, 4 juta. Dak kata kalau Pak Ustaz Ali bukan musuh kita, soal ditanya lain. Pak Kejaksaan, maaf bukan musuh kita. Harga sapi kita tu Pak, bisa sudah untuk beli kambing. Atau ibu-ibu ngomong buntu, tapi di jarinya makin emas, di lehernya makin kalung, emas galau itu, jual ke dulu Bu, beli kambing. Apalagi di aku selatan ini, kerasa tidak mahal kambing kerasa. Kalau Palembang kan galak ngambek di daerah sini lah Pak, Lampung galak ngambek. Kalau di sini kan tinggal ngambek baik kambing kan, ya bayar maksud aku tu. Nah, ini ngambek baik marah. Potongkan kambing, niatkan akikah anak gitu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ustaz, kami tidak tahu. Baru dengar ceramah Ustaz pagi ni lah kami tahu bahwa kita ini harus berakikah. Pak, tengok hadisnya ya. Dalam kitab Bulughul Maram Pak. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tusbau anhu yaum sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap bayi yang baru terlahir itu tergadi dengan akikahnya. Sampai dengan dipotongkan kambing terus bau anhu yaum sabihi.
dipotongkan kambing 7 hari setelah kelahirannya. Wa yuhlaq, digondoli rambutnya, wa yusamma, dijuk nama. Itulah sunnah akikah Pak namanya. Potong kambing, gondol ke rambut, unjuk nama. Kapan potong kambing? Yang paling bagus 7 hari setelah kelahiran. Tapi kalau 7 hari setelah kelahiran kita belum ada duit, memang buntu, kata Imam Taqiyuddin dalam kitab Tanbihul Ghafilin, boleh nyembelih kambing itu di hari ke-14. Kalau hari ke-14 kita masih tak kasih duit, boleh di hari ke-21. Hari ke-21 kata duit, kata Imam Taqiyuddin, boleh semasa menyusui ibu-ibu. Ibu nyusu berapa banyak? Berapa lama, Bu? Ibu nyusui berapa lama? Fi amaini anis kulli walidaika ilayal masjid. Saya tak nanya bapak-bapak, saya nanya ibu-ibu. Saya nanya ibu-ibu. Bapak-bapak tak saya tanya, ya. Bu, nyusui berapa tahun, Bu? Dalam Al-Quran disebutkan fi amaini 2 tahun. Ya. Ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Lewat dari 2 tahun, jangan disusui lagi. Ngapo? Secara kedokteran itu bukan air ASI, tapi sudah berubah menjadi darah. Makanya ibu-ibu kalau anak sudah 2 tahun dipisah roh. Ya caranya tak usah kunjuk tahu lagi. Ada yang pakai protowali, ya. Diunjuknya biar pahit Pak. Jadi waktu anak nak nyusu pahit-pahit berhenti, tak galak lagi. Ada yang agak kejam tu unjuknya Apixon. Mau dikemulu. Luwer mulut anak unjuk Apixon rupanya, ya tak? Bapak ini pernah kalau ini makan Apixon kalau ini rasa kebicanya ini. Nah, 2 tahun kita belum ada duit. Kata Imam Taqiyuddin, boleh mengakikahkan anak sampai diwakil balik. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, masa akil balik itu 10 sampai 11 tahun, Pak. Berarti umur budak 11 tahun, kita baru ada duit, kekah ke Pak. Boleh, boleh. Kalaupun kita masih tak kasih duit. Ya. Budaklah akil balik, panggil budak tu. Nak, sini nak kau. Kenapa kau ni kurang bernasib, ya? Dari kau lahir sampai sekarang bapak dibuntu terus. Jadi Pak, kau kaget, ya. Kalau ada duit apalah begawe, akikah ke diri kau dewe, beli kambing potong. Ngapo? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengakikahkan diri beliau sendiri menjelang diangkat menjadi seorang rasul. Berarti Rasulullah berakikah umur 40 tahun Pak kurang lebih. Jadi misalnya Pak Ketua kita belum akikah, boleh Pak Ketua ambil kambing 2 ekor Pak Ketua potong, niatkan bayar akikah Pak Ketua. Tapi tak usah dimarhaba ke, digendong-gendong siapa nak gendongnya. Kaget marhaba, dah mati Pak duduk gitu ya dah. Cukup beli kambing potong, bagikan dengan tetangga. Ini akikah atas nama ini. Ngapo? Murtahanun bi aqiqati, tegade dengan akikahnya Pak. Jadi kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita mengaku cinta sama Rasul, kita meloi tuntunan Rasulullah. Rasulullah sudah ajarkan Pak, pakai cincin diajarkan sama Rasul Pak. Rasul kalau pakai cincin Pak di jari sebelah kanan, di sebelah kelingking. Jadi Rasul kalau pakai cincin dia di sebelah kanan, ya, di jari kelingking Bu. Nah, makanya aku pakai jari di sebelah kelingking, ya. Ada 2 yang tidak boleh dilarang sama Rasul dipakai ke cincin Pak. Jari tengah sini, ini sama jempol. Ini tidak boleh dipakai ke cincin. Ya. Nah, boleh di jari manis ini atau nak melok sunnah Rasul di jari kelingking. Rasul cincinnya Pak ada tulisan Allah Muhammad Rasulullah. Makanya cincin Rasul kalau nak masuk kamar mandi dilepas ke Pak. Ditaruhlah depan kamar mandi baru masuk. Jangan coba-coba dengan cincin kita hilang. Apa dia? Taruh ke di bocor itu selesai ke kawan. Nah. Cincin Rasul kata yang berani ngambilnya Pak, mencincin kita tilap kawan selesai. Sebelah kiri Pak, atau sebelah kanan Pak di jari kelingking. Oh ternyata diajarkan Pak, bab maki cincin diajarkan oleh Rasulullah. Berpakaian, betapa banyak sekarang ibu-ibu yang sudah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Pak. Ngapa tidak berjilbab, maki rok pendek, maki baju kensi. Bayang Pak, you can see itu you kamu. Can melihat, kamu bisa, you kamu can bisa, melihat saya. Berarti ibu kalau pakai baju you can see itu kamu bisa melihat saya. Berarti ibu bangga dipamer-pamerkan. Maka yang benar seperti ibu-ibu ini pakai jilbab panjang. Alhamdulillah Bu, kalau di Palembang, tak tahu kalau di Oku Selatan nih.
Kalau di Palembang Bu 99% rata-rata ibu-ibunya sudah berjilbab kalau. Nah, ini yang bikin saya senang Pak. Tidak tahu kalau di Oku Kalau di Palembang 99% ibu-ibunya sudah berjilbab kalau kondangan. Kalau kondangan. Iya Pak, kalau kondangan 99%. Ini yang jadi masalah, habis kondangan jadi kuntilanak lagi Pak. Maki daster koyak, jilbab tidak, mati ngantuk Bu, macam itu. Ini kondangan bayar berjilbab, balik dari kondangan lepas jilbab, ya Allah ya Karim. Jangan Bu, jangan. Kalau ibu sudah berjilbab ya berjilbab nian. Syukur-syukur sekarang ditambahi cadar. Alhamdulillah, memang baru masker. Siapa tahu berubah niat jadi cadar. Memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tutup, jangan ada yang bisa melihat kita ini kecuali suami kita. Ibu itu sebenarnya diuntungkan dengan masker ini. Tak payah beli strip lagi. Tidak ada pakai abang beber lagi ibu ini. Hemat sudah, cuma ya. Namun bapak-bapak ini bahaya, mana ada abang beber kayak kamu ni. Kita berpakaian baik sudah tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasul. Mak mana kita nak diajar Rasul ke surga? Macam mana kita nak melok syafaat Rasul? Wong kita tidak mengikuti Rasulullah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka golongan orang-orang yang kucintai. Wa man ahabani kana ma'il bil jannah. Siapa yang kucintai, maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 jam Bu, aku bilang ngomong 10 kurang 5, ini 11 kurang 5. Jangan kamu ngomong tak terasa, aku terasa Pak. Ya. Jadi sejam aku ini sudah ngomong. Insya Allah tayangan ulang. Kalau misalnya suara ini kurang jelas, 2-3 hari lagi Bapak buka Instagram saya atau buka YouTube saya. Ini akan diupload oleh kawan-kawan media di akun YouTube saya. Nah, silahkan nanti buka Kemas Muhammad Ali namanya. Kalau Instagramnya kemas.muhammad.ali. Foto saya, pakai profil foto saya. Buka di sana, nanti foto-foto sama video akan di-share oleh kawan-kawan di Instagram saya. Mohon doa habis dari sini kami ziarah. Habis ziarah izinkan kami pulang ke Palembang karena saya nanti malam masih ada kegiatan maulid yang harus saya ikuti. Jadi sekali lagi terima kasih atas undangannya Ustaz Bayuni, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Staf Ahli, terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Sampaikan dengan Pak Bupati salam hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan ke depan Allah takdirkan saya bisa bertemu dengan Bapak Bupati di dalam acara-acara yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah menjamu kami, ngasih kami makan, ngasih tempat nginap, sampai dengan kami ngantarkan kami balik nanti. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.